Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berdoa kepada Bapa di surga untuk meminta pengampunan. Karena kita orang berdosa dan kita tahu upah dosa adalah maut. Keterpisahan hubungan kita dengan Bapa di surga dan menjadikan kita tidak mendapatkan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Karena itu mari kita selalu bermohon ampun kepada Bapa di surga. Jangan pelihara atau pertahankan kebiasaan buruk, dosa sekecil apapun, dan harus kita akui kepada Bapa di surga. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Kita harus jujur menyatakan kesalahan kita kepada Allah Bapa. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita diberikan anugerah oleh Bapa melalui Kristus untuk kita memohon ampun. Dan semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau kita diberikan pengampunan oleh Bapa di surga dan melaluinya kita sungguh-sungguh mengalami kelegaan, damai sejahtera, sukacita, maka adalah sewajarnya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita menyadari setiap orang sudah berdosa. Mungkin keluarga kita, kerabat, saudara kita, teman, kolega kita secara personal atau komunitas telah menyakiti hati kita, melukai kita, bahkan membuat kita tersudutkan melakukan hal-hal yang buruk. Kita memohon kiranya Tuhan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, yang jahat kepada kita, karena kita terlebih dahulu memohon dan menerima pengampunan dari Allah. Allah yang kita panggil dengan panggilan Bapa di surga. Karena itu pengampunan dari Allah menjadi dasar dan arah untuk kita mengampuni sesama kita. Bukan sebaliknya. Kalau kita mengampuni sesama kita, memberikan rasa pemaafan kepada mereka yang bersalah kepada kita, itu bukan syarat agar kita diampuni oleh Bapa di surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa kesalahan kita, kita betul-betul mengalami satu pembaharuan dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka dengan kekuatan dan kuasa serta hikmat dari Allah Bapa kita itulah, maka kita dimampukan mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Namun kita harus ingat, yang kita lakukan untuk menunjukkan kasih Tuhan tanpa meniadakan keadilan. Tuhan tetap menyatakan keadilannya dan Tuhan tetap menyatakan segala kesuciannya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan simpan atau tunda untuk datang kepada Bapa meminta ampun setiap hari. Kita perlu evaluasi diri setiap saat. Jangan-jangan kita satu hari itu berkata, berbicara, bertindak, berbuat salah kepada Allah. Kalau salah kepada Allah dapat terlihat kita telah melakukan kejahatan kepada sesama. Karena itu, mari kita evaluasi diri sebelum kita istirahat malam atau sebelum kita beraktivitas di pagi harinya. Kita memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan agar dari dalam dirinya yang memberikan pengampunan itu di dalam diri kita dan hidup kita, kita merasakan damai sejahtera dan sukacita. Dan kita mendatangi orang-orang yang menyakiti, melukai, bersalah kepada kita dan memohonkan pengampunan atas mereka, berkat atas mereka supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.